Selamat malam Bapak dosen Ketut Sunarwijaya SEMSI beserta teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang aspek dalam permintaan pasar dan konsep dalam pemasaran. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayulia Dwiena Putri. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penyaji materi pertama. Lalu rekan saya Yunika Lediana Dewi sebagai penyaji materi kedua. Niputu Lucy Listia Dewi sebagai penyaji materi ketiga, dan Niluh Sri Meliani sebagai penyaji materi keempat. Baik, saya langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi aspek pemasaran dalam studi kelayakan. Dalam aspek pasar dan pemasaran, secara sederhana, pasar atau market adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Saat ini, pasar dapat berbentuk fisik dan virtual. Contoh pasar yang memiliki bentuk fisik adalah toko atau gerai yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara tatap muka atau secara langsung. Sedangkan contohnya pasar virtual atau online adalah web e-commerce di mana transaksi dilakukan dengan bantuan teknologi serta koneksi internet. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek pasar merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi pasar dari bidang industri yang dijalankan oleh sebuah bisnis. Aspek pasar yang dianalisa biasanya akan meliputi beberapa hal utama, yaitu yang pertama, permintaan pasar terhadap produk yang akan dijual. Yang kedua, tingkat persaingan dan strategi pesaing dalam memasarkan produk. Yang terakhir ada segmentasi pasar. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji materi kedua. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membahas materi dalam aspek pasar dan pemasaran. Ada beberapa hal yang wajib kita ketahui. Yang pertama, berapa jumlah market potensial yang tersedia. Market potensial ini sendiri yaitu total permintaan atas suatu produk di lingkungan bisnis tertentu. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat data atau informasi yang telah berlalu. Artinya, kita harus melakukan perbandingan dan mengumpulkan berbagai informasi terkait usaha yang akan kita jalankan. Sebagai contoh, jika kita akan menulis buku tentang bisnis, maka kita perlu memeriksa semua buku yang ditulis tentang bisnis dan memeriksa bagaimana hasil penjualan yang mereka miliki. Yang kedua, market share. Berapa market share yang tersedia? Market share atau pangsa pasar merupakan persentase dari jumlah penjualan sebuah produk atau jasa dari suatu perusahaan dan dibandingkan dengan total penjualan produk atau jasa pesaing lain yang menjalankan bisnis pada bidang industri yang sama. Yang ketiga, apa strategi pemasaran yang digunakan? Untuk menghasilkan respon yang diinginkan oleh target market, pemilik bisnis harus menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Anda dapat menggunakan konsep marketing mix yang terdiri dari 7 elemen utama, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Dalam konsep marketing ini, kita akan terbantu dalam merencanakan strategi pemasaran yang tepat. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dibahas oleh penyaji materi ketiga. Terima kasih. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai penyaji 3 akan melanjutkan materi mengenai aspek pemasaran dalam studi kelayakan. Dalam aspek pasar dan pemasaran, berarti serangkaian aktivitas atau entitas dan proses yang dilakukan untuk mengkomunikasikan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, atau masyarakat luas. Dalam melakukan studi kelayakan, aspek pemasaran memegang peran penting sehingga suatu bisnis dapat mengembangkan produknya dari sisi pemasaran. Untuk menganalisis aspek pemasaran, terdapat 4 aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah penelitian untuk menentukan bagaimana perusahaan membagi pelanggan kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, starter sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, perusahaan akan mengevaluasi berbagai segmen pasar yang ada dan memutuskan segmen mana yang akan menjadi sasaran utama. Saat ini, melakukan evaluasi segmen pasar, perusahaan akan memperhatikan beberapa potensi laba yang akan didapat masing-masing segmen tersebut. Dengan mengetahui segmentasi pasar secara jelas, perusahaan dapat menjalankan strategi pemasaran dan penjualan produk secara optimal.
Dengan demikian, perusahaan akan memiliki peluang besar untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya yang kedua yaitu analisa pasar dan peramalan permintaan. Analisa pasar adalah kegiatan riset untuk mengetahui hal-hal terkait kondisi fundamental pasar secara menyeluruh. Saat melakukan analisis pasar, Anda perlu menganalisis apa yang menjadi kebutuhan pasar, pemeriksaan terhadap harga, penawaran, faktor yang mempengaruhi kinerja pasar, dan masih banyak lagi. Dari tindakan ini, Anda dapat mengetahui seberapa cocok penawaran Anda untuk pasar tertentu. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan peramalan permintaan pasar, yaitu memprediksi permintaan pasar di masa depan untuk produk yang akan ditawarkan. Baik, sekian dari materi saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan materi penyaji berikutnya. Untuk dan tepat waktu saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai aspek pemasaran dalam studi kelayakan. Itu yang bagian ketiga, itu ada analisa pesaing. Analisa pesaing dilakukan agar perusahaan dapat mengenali bagaimana potensi dari pesaing bisnis mereka. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat lebih memahami apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pesaing. Analisa pesaing ini sangat penting dilakukan agar dapat memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan. Yang pertama itu memperoleh insight untuk meningkatkan strategi bisnis. Yang kedua, dengan mengetahui celah atau kelemahan pesaing, Anda dapat mengetahui bagaimana strategi terbaik untuk mengalahkan bisnis pesaing di pasar. Dan yang ketiga, membantu bisnis untuk lebih unggul dari pesaing. Selanjutnya, ada promosi. Aspek pemasaran penting selanjutnya adalah promosi, yaitu serangkaian kegiatan untuk mengkomunikasikan produk, merek, atau layanan bisnis kepada para pengguna. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat brand awareness terdapat suatu produk atau layanan, dan pada akhirnya membuat orang-orang tertarik dan terbujuk untuk menggunakannya. Cara untuk melakukan promosi itu cukup beragam, yaitu dengan memberikan diskon harga, membuat iklan melalui brosur atau baliho, menjalankan Google Ads, melakukan personal selling, dan masih banyak lagi yang lainnya. Perlu diperhatikan, orang-orang saat ini cenderung mencari produk, layanan, atau informasi melalui platform digital. Jadi, di era digital seperti saat ini, sebuah bisnis juga perlu merencanakan strategi digital marketing dengan matang. Baik, sekian presentasi yang bisa kami bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada Bapak Sunarwijaya. Sekian, terima kasih.